beberapa warta jemaat Minggu 15 Juni 2025. Yang pertama, dari Komisi Youth akan melakukan penggalangan dana dengan menjual makanan, yaitu ada Goryeo cheese cake, salad jelly, cheese milk pudding di lantai 1. Jadi Bapak Ibu Saudara bisa mendukung pelayanan anak-anak youth dengan menikmati semua yang mereka sediakan untuk boleh kita bawa pulang ya. Tapi juga tidak cuma dibawa pulang, harus mengganti bahkan mungkin memberkati pelayanan mereka sesuai dengan harga. Kalau mau lebih juga boleh Bapak Ibu ya. Selanjutnya ibadah Komisi Youth hari Minggu 22 Juni akan diadakan pukul 9.30 bertempat di gedung PPA. Tema memiliki hati dan tangan yang peduli untuk memberi, dari 1 Yohanes 3, 17 sampai dengan yang ke-18 dengan pembicara Ibu Lewina. Selanjutnya ibadah Komisi Senior akan diadakan pada hari Senin 16 Juni 2025 pada pukul 10 WIB bertempat di GKMI Bandung. Mari para Bapak Ibu Senior boleh diingatkan teman-temannya untuk boleh bergabung bersama dengan ibadah senior pada hari Senin besok tanggal 16. Selanjutnya Minggu 6 Juli 2025 akan diadakan perjamuan kudus, penyerahan anak dan pembaharuan janji nikah. Bagi jemaat yang akan mendaftar dapat menghubungi sekretariat atau Bapak Pendeta Elfren. Ya, jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan mungkin bisa memperhatikan ini, khususnya mungkin untuk Bapak Ibu Saudara yang mungkin waktu lalu pada saat pernikahannya belum diberkati di gereja, boleh juga bersama dengan yang lain untuk mendaftarkan mengikuti acara pembaharuan pernikahan. Selanjutnya berita ulang tahun yang berulang tahun pada minggu depan, yaitu Bapak Suhendrik Arisanto 17 Juni. Kemudian ini Saudara Suhendrik ya, kalau ini kebetulan namanya sama ya Pak, 17 dan 19 itu ya. 19 Juni, kemudian Ibu Eli Minarni 19 Juni, kemudian Ibu Naomi Sulaiman, Saudara Adrian Nikodemus Arisanto tanggal 20 Juni. Kemudian juga nanti Bapak Ibu Saudara bisa lihat di Warta Digital untuk jadwal pelayanan minggu depan. Demikian warta kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Pagi Bapak Ibu, Shalom. Shalom, senang kembali berjumpa dengan Bapak Ibu semua, saudara sekalian. Kita kembali bersama untuk beribadah di tempat ini. Puji nama Tuhan, kita terus disertai sepanjang hidup kita, sepanjang hari demi hari. Tuhan tetap selalu bersama dengan kita. Itu karena cintanya Tuhan kepada kita. Mari Bapak Ibu kita mulai ibadah ini, kita angkat sebuah pujian. Bapa, kami sangat cinta Engkau Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih setia-Mu dalam hidup kami Bapa. Kami bersyukur untuk berkat, untuk pertolongan-Mu Tuhan. Maka dari itu pagi hari ini kami akan membawa puji-pujian kami kepadamu. Mari Bapak Ibu kita katakan, kami bersyukur selalu Tuhan. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku, dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik,
sebagai Bapa yang sangat baik. Takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku. Dan ku kan minum airmu sebagai rasa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Mari jemaat Tuhan, kita bangkit bersama. Kita angkat pujian ini. Kami bersyukur Tuhan. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku. Dan ku kan minum airmu sebagai rasa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupku di dalammu, oh Yesus. Takkan ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku. Dan ku kan minum airmu sebagai rasa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupku di dalammu, oh Yesusku. Kami bersuka Tuhan karenamu selalu ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku. Ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku. Dan ku kan minum airmu sebagai rasa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupku di dalammu, oh Yesusku. Oh Yesusku, oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Mari Bapak Ibu serta saudara dan saudari sekalian, kita kembali memasuki kebaktian perayaan iman kita pada minggu ini. Karena itu biarlah kita memulainya dengan satu pengakuan bahwa sumber pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, Sang Pencipta langit, bumi dan segala isinya, yang di dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya.
Karena itu turunlah atas kamu sekalian anugerah dan damai sejahtera di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Mazmur 76 ayat 12 dan 13 berbunyi demikian. Bernazarlah dan bayarlah nazarmu itu kepada Tuhan Allahmu. Biarlah semua orang yang di sekelilingnya menyampaikan persembahan kepada Dia yang ditakuti. Dia yang mematahkan semangat para pemimpin. Dia yang dahsyat bagi raja-raja di bumi. Amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu serta saudara dan saudari sekalian. Selamat pagi untuk kita semuanya. Ya, kita patut bersyukur kepada Tuhan yang begitu baik, yang begitu luar biasa, karena Dialah sesungguhnya kita mampu menjalani seluruh perjalanan hidup kita, ya. Dan boleh diizinkan juga oleh Tuhan kembali berkumpul di rumahnya ini untuk juga boleh kembali melihat bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang begitu luar biasa. Nah, karena itu biarlah juga melalui ibadah kita pada minggu ini kita juga terus memperoleh kekuatan, pengharapan dalam seluruh perjalanan hidup kita, khususnya juga di hari-hari yang akan kita lalui, yang penuh dengan misteri, penuh dengan berbagai macam kisah yang mungkin bisa membawa bahagia, tetapi juga bisa membawa kisah-kisah yang mengejutkan dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara dan Saudari, doakan juga, dukung terus juga untuk pelayanan-pelayanan yang ada di gereja. Dan ya secara khusus juga kita boleh terus mempersiapkan hati kita untuk menyambut ya perayaan akan proses pemilihan majelis, ya. Nanti juga setelah ibadah kedua panitia nominasi akan kembali duduk bersama untuk boleh membicarakan seluruh rangkaian acara proses dari pemilihan majelis tersebut agar juga semuanya dapat berjalan, ya, sesuai juga dengan aturan yang ada juga di dalam sinode kita. Nah, Bapak Ibu juga dukung, tadi juga di warta itu ada rencana dari anak-anak remaja kita, anak-anak youth kita, mereka akan di bulan kalau saya tidak salah bulan Juli mereka akan mengadakan acara sehari, ya, kebersamaan untuk semakin menghangatkan satu dengan yang lain. Karena itu tadi dikatakan mereka menggalang dana. Jadi di bawah juga sudah ada minuman atau apa itu yang mereka persiapkan. Tadi malam juga saya mengikuti sebentar mereka berproses untuk menyiapkan, ya, minuman tersebut, makanan tersebut. Jadi dukunglah Bapak Ibu, ya, dukung tadi seperti dikatakan oleh Pak Agus, ya, didukung bukan hanya dilihat tapi juga boleh dibeli, dan kalaupun Bapak Ibu merasa diberkati boleh juga dibelinya dengan harga yang lebih begitu, ya. Jadi juga itu juga bisa menjadi sumber dana mereka untuk kegiatan tersebut. Di bulan Juli kalau saya tidak salah rencana mereka akan semalam berkumpul menikmati kebersamaan, ya, untuk juga boleh menjadi anak-anak yang setia di GKMI Bandung. Nah, hari ini juga terima kasih ini untuk Pak Gonggom yang perdana ini melayani kita di drum, ya. Senang dan sukacita, bukan ini geser, ya. Terima kasih Pak Gonggom, luar biasa, Tuhan berkati selalu, tetap melayani Tuhan, ya. Pasti Tuhan akan selalu perlengkapi dengan luar biasa. Nanti juga Bu Dameria kelihatan akan ikut juga, ya, melayani apa Bu? Tamborin. Oh, enggak ya gitu, ya. Baik Bapak Ibu sekalian, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Ya, Bapak Ibu
tadi Pak El bilang bahwa kehidupan kita sehari demi sehari yang esok kita akan lalu itu penuh misteri gitu ya. Mungkin banyak cobaan, banyak masalah di dalam hidup kita, tapi kita yakin bahwa Tuhan selalu menjadi gunung batunya kita. Makanya dari itu mari kita bangkit berdiri bersama. Kita akan mengangkat sebuah pujian di badai topan dunia. Tuhanlah perlindunganku. Kita mau katakan bahwa Yesus gunung batu di dunia. Ini lagu lama ya, kita coba ingat-ingat lagi. Katakan, di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Kita nyanyi baik doanya. Baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganku. Niscaya takutku lenyap, Tuhanlah perlindunganku. Katakan, ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Kita mau nyanyi bait ketiga dan keempatnya juga ya. Katakan, dan biar badai menyerang, biar badai menyerang, Tuhanlah perlindunganku. Padanya ku tetap tenang, Tuhanlah perlindunganku. Ya gunung batu, ya gunung batu yang tetap, Engkaulah perlindunganku. Di tiap waktu dan tempat, Engkaulah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Katakan, Engkau Yesus, ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Katakan, tempat berlindung, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh. Ya, badai topan silih berganti ya dalam kehidupannya kita. Namun kita percaya bahwa Tuhan adalah gunung batunya kita. Kalau kita hitung-hitung dari kita lahir sampai sekarang, berkat Tuhan itu nggak pernah terhitung ya. Maka kita mau nyanyi satu lagu lagi, mungkin ini kita akan mengingat kasih Tuhan di dalam kehidupannya kita. Hitung berkatmu, hitung berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Walaupun badai topan keras melanda hidupnya kita, Tuhanlah satu-satunya yang memberkati kita. Kita angkat pujian ini ya Bapak Ibu, lagu lama juga. Katakan, bila topan, bila topan keras melanda hidupmu. Yang mau joget boleh. Bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan, berkat Tuhan satu-satu hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasihnya. Kita nyanyi baik dulunya.
bait ketiga dan keempatnya. Jangan pernah iri memandang berkat orang lain ini. Bila kau memandang harta orang, ingat janjinya Tuhan aja. Yang lebih berman, hitunglah berkat yang tidak terbeli. Milik kita ada di sorga. Baik keempatnya, dalam pergumulanmu di dunia, jangan pernah khawatir, karena Tuhan ada di depan kita. Hitunglah berkat sepanjang hidupmu, yakinlah malaikat menyertaimu. Berkat Tuhan, mari hitunglah. Jangan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan, mari hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih. Berkat Tuhan. Berkat Tuhan, mari hitunglah. Kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan, mari hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih. Katakan berkat Tuhan. Berkat Tuhan, mari hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Mari yang kagum Bapak Ibu, kita tepuk tangan buat Tuhan. Silakan duduk. Ya, di kehidupan kita ini berkat Tuhan selalu menyertai kita. Mungkin sadar nggak sadar, Tuhan tetap memberkati kita, anak-anaknya yang dikasihinya. Hari ini kita mau belajar juga untuk memberi. Setelah kita diberi oleh Tuhan, kita juga mau belajar untuk memberi juga kepada orang lain. Tidak hanya soal harta, tapi tentang diri kita juga. Kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh gembala kita, Pak El. Sebelumnya kita akan mempersiapkan diri kita, hati kita menjadi tanah yang subur yang siap ditaburi oleh firman Tuhan. Kita akan mengangkat pujian. Kami bawa persembahan kami Tuhan kepadamu. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau
Tuhan. Melalui pujian ini. Dan kami ingin Kau Biarlah Engkau Tuhan benar-benar juga boleh melihat akan seluruh hidup kami. Apakah kami sudah benar-benar memberikan yang terbaik kepadamu. Sebagaimana lagu yang kami lantunkan untuk memasuki dalam mendengar perenungan firman-Mu. Biarlah juga Engkau Tuhan boleh menyelidiki kami. Dan bahkan juga kiranya Engkau boleh berkenan mengingatkan kami. Apabila kami di dalam hidup ini sesungguhnya belum membawa yang terbaik kepadamu. Kami masih menjadi pribadi yang terlalu memiliki perhitungan dalam memberi yang terbaik kepadamu.
Padahal sesungguhnya kalau kami boleh duduk dengan tenang, membuka hati kami, melihat seluruh perjalanan hidup kami dari hari yang lalu bahkan sampai hari ini, dan bahkan juga sampai hari yang ke depan, sesungguhnya Engkau sudah terlebih dahulu memberikan yang terbaik dan bahkan sangat terbaik dalam hidup kami. Karena itu biarlah dengan perenungan firman-Mu pada saat ini juga, pujian yang menghantarkan kami untuk mendengarkan perenungan firman ini bukan hanya menjadi pujian yang indah dengan nada yang merdu, dengan syair yang begitu nikmat kami naikkan, tetapi biarlah ini juga menjadi sesuatu yang boleh mewujud dalam hidup kami. Dan biarlah kami belajar dari firman-Mu ini, dan izinkan juga hamba-Mu Tuhan untuk boleh menyampaikan dan bahkan juga boleh menghidupi akan semua yang akan disampaikan kepada umat-Mu di tempat ini. Demi Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara dan Saudari. Kita akan bersama-sama mencoba untuk merenungkan, mendengarkan perenungan firman Tuhan yang dalam minggu ini diambil dari Lukas pasal 21. Bapak Ibu, dalam bulan Juni kita mau belajar, sesungguhnya memang dilewati oleh Minggu Pentakosta. Bulan Juni itu kita mau belajar tentang memberi, ya, tentang memberi. Nah, karena itu juga hari ini kita akan bersama-sama memperhatikan dari Lukas pasal 21 ayat 1 sampai 4, satu bagian firman Tuhan yang sepertinya sudah sangat familiar di dalam kehidupan kita dengan Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Persembahan Seorang Janda Miskin. Lukas 21 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Saya mau mengajak kita boleh membacanya secara berganti-gantian, ya. Saya akan baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu serta saudara dan saudari bolehlah membaca ayat yang genap. Jadi karena ada hanya 4 ayat, jadi Bapak Ibu 2 kali punya kesempatan untuk membaca. Saya juga 2 kali juga punya kesempatan untuk membaca. Saya akan mulai dari ayat yang pertama. Lukas 21 ayat 1 sampai 4. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Lalu ia, di sini adalah Yesus, berkata, kalau di dalam Injil Markus kepada murid-muridnya, ya, itu perbedaannya dengan Lukas, dia berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Ditutup dengan kalimat itu. Ya. Berbahagialah kita yang mau setia membaca firman Tuhan, merenungkannya, dan terlebih lagi juga mau menjadi orang-orang yang setia untuk mewujud nyatakan firman Tuhan itu di dalam seluruh kehidupan setiap saat. Nah Bapak Ibu, ini adalah bagian daripada perkataan Yesus. Nah setiap Yesus itu berkata, menyampaikan perkataan-perkataannya, maka itu punya tujuan. Nah salah satu tujuan daripada Yesus berkata itu adalah dia hendak mengajar. Jadi setiap Yesus itu berkata-kata di dalamnya bukan hanya bicara tentang nubuatan, tentang juga penghakiman, tapi juga ada unsur pengajaran. Jadi Yesus itu adalah pribadi yang juga senang, ya, dalam mengajar. Nah karena itu juga dalam kekristenan kita maka pengajaran itu menjadi bagian yang penting. Yesus ini sedang mengajar Bapak Ibu melalui perkataannya dari Lukas pasal 21 ini. Nah di dalam kalau kita menyimak Bapak Ibu Saudara dan Saudari, memperhatikan dalam proses pengajaran Yesus, Yesus itu sering mengajar dengan memberi contoh atau perumpamaan, ya. Contoh atau perumpamaan. Tetapi menariknya Bapak Ibu, kalau kita boleh memperhatikan juga lebih dalam lagi, setiap contoh dan perumpamaan yang dipakai Yesus untuk mengajar itu sesungguhnya bukan contoh atau perumpamaan yang diawang-awang. Atau sesuatu yang imajiner, yang imajinasi. Tidak. Tetapi banyak sekali Yesus di dalam mengajar dan salah satu metode pengajarannya adalah dengan mengambil contoh, ya, mengambil perumpamaan. Nah, di dalam bagian itu sesungguhnya itu adalah contoh dan perumpamaan yang real dalam kehidupan umat manusia yang ada pada saat itu.
Jadi Yesus ini kalau kita perhatikan Bapak Ibu, dalam dia mengajar itu selalu dia menyampaikan pengajarannya itu dengan kata lain dia menggunakan data atau fakta yang ada. Ya, dia menggunakan data atau fakta yang ada. Jadi karena itu kalau sesungguhnya Yesus itu Tuhan kita itu mengajar itu bukan bicara tentang yang di awang-awang. Tetapi dia mengajar itu membumi Bapak Ibu. Berdasarkan data dan fakta, lalu data dan fakta itu dipakai menjadi bahan pengajarannya dan diberikan terang dan pandangan yang baru. Ya. Data dan fakta itu diberikan terang dan pandangan yang baru yang sesuai dengan hikmat tuntunan yang ada pada hidupnya. Jadi karena itu juga berarti ada dua hal di sini kalau kita melihat sejenak dari apa yang Yesus sampaikan. Nah, bahwa orang-orang percaya itu harus menjadi orang yang senang belajar. Ya. Jadi kita orang percaya ini harus senang belajar. Kenapa? Karena Tuhan kita itu adalah Tuhan yang mengajar. Jadi kalau orang percaya itu malas belajar, maka sesungguhnya Tuhan yang mana yang dia ikuti. Jadi orang percaya harus senang belajar. Ya, tidak boleh harus hanya menerima data itu dengan mentah, tetapi harus dipelajari dengan dalam. Nah karena itu juga yang kedua dari apa yang saya katakan ini coba saya renungkan. Maka orang percaya itu juga harus memberikan pandangan dalam hidupnya berdasarkan juga data dan fakta yang ada. Bukan berdasarkan data dan fakta yang imajiner, yang dihayalkan. Karena Yesus sebagai Tuhan dan sembahan kita, dia mengajar, dia menggunakan pandangan dan sikap dengan data dan fakta yang ada. Jadi dua hal ini sesungguhnya harus melekat dalam diri kita sebagai orang percaya. Senang belajar, lalu juga dalam pelajaran itu kita harus mempunyai dasarnya dalam kita bersikap dalam kehidupan kita ini. Nah hal itu juga tampak dari apa yang kita baca dari Lukas pasal 21 ini. Ya, tentang persembahan. Tetapi juga Bapak Ibu dalam pengajaran Yesus ini kita jangan hanya sekedar melihat. Nah ini juga nanti akan saya sedikit coba sampaikan dari pandangan yang lain. Dari teks bacaan kita ini. Nah kalau kita, sekarang saya tanya saja dulu. Bapak Ibu di sini kalau membaca Lukas pasal 21 itu langsung yang ada di lensa pandangan Bapak Ibu sekalian. Ini bicara apa ini? Temanya tentang apa? Tentang persembahan dari siapa? Dari seorang janda miskin. Nah kita saja sering gitu ya, dibandingkan tadi dengan orang yang kaya. Nah kita sering melihat seperti itu. Nah Bapak Ibu di sini juga ada hal yang berikutnya. Kita jangan hanya terjebak dalam melihat ini bicara tentang persembahan seorang janda miskin. Ini ada keteladanan dari seorang janda miskin. Ya. Dia sudah janda, lalu juga ada label berikutnya, miskin. Artinya orang yang hidupnya ini bukan bersuka cita, tapi seorang perempuan yang menderita, tapi dia memberi persembahan. Lalu kita ngelihat, wah ini menjadi contoh dan teladan. Padahal sebenarnya juga di sini Yesus tidak mengkritik sesungguhnya juga orang kaya itu. Bukan berarti orang kaya itu salah. Ya. Nah karena itu Bapak Ibu hal yang ketiga dalam kita melihat pengajaran Tuhan Yesus. Maka kita jangan hanya melihat apa yang hanya tertera. Tapi juga coba lihat dari perspektif yang lain. Dari apa yang diajarkan oleh Yesus ini. Nah dalam kisah persembahan ini memang tokohnya adalah si orang kaya dan si orang miskin yang adalah janda itu. Nah menariknya Bapak Ibu kalau kita lihat di situ. Yesus sesungguhnya bukan hanya bicara tentang mengenai persembahan. Si janda miskin memberi dari kekurangannya. Kita lihat di situ. Ya, memasukkan 2 peser ke dalam peti itu di ayat yang kedua. Saya coba-coba cari-cari tahu uang 2 peser itu uang yang terkecil. Itu mungkin kalau sekarang salah satu yang saya temukan itu kira-kira dia memasukkan kalau dirupiahkan itu sekitar 5.000 sampai 10.000. Ya, dimasukkan dalam tempat persembahan. Nah, 5.000 sampai 10.000. Ya, saya yakin juga jemaat GKM Bandung sudah memberi juga lebih daripada 5.000 sampai 10.000 ya. Ya,
Kemarin teman saya ada pendeta itu bilang dia lihat ketika dia melayani KKR di mana, lalu di belakang ada hitung persembahan. Dia lihat di situ hitung persembahannya, dia lihat warnanya banyak warna abu-abu. Ya, warna abu-abu itu berarti warna berapa itu Bapak Ibu? Hah? Hah? Bapak Ibu ini pura-pura lupa gitu ya. Berapa? Nah lalu pendetanya ini bilang, dia panggil itu semua pendeta-pendeta yang ada. Dia bilang 2.000 itu sekarang kita pakai biasanya untuk apa itu? Hah? Untuk parkir, kalau enggak? Hah? Buang air? Kecil, ya kan? 2.000 gitu. Lalu dia bilang, kamu kasih sama Tuhan itu uang parkir sama uang kamu kencing. Dia bilang begitu. Ya, tapi bukan itu poinnya. Nah, nanti kita juga akan coba lihat di situ Bapak Ibu. Nah, di sini Yesus itu sepertinya sedang mau melihat ya tentang persembahan. Tapi sebenarnya Bapak Ibu dalam pengajaran Yesus dari Lukas pasal 21 ayat 14 ini bukan hanya bicara tentang persembahan. Tapi ada lensa lain yang mau dilihat dari perspektif lain dari apa yang diwujudkan oleh si janda miskin ini. Nah, ada seorang ahli melihat teks ini dari lensa politik agama. Bahwa ternyata si janda miskin ini sesungguhnya adalah pribadi yang menjadi korban dari agama. Justru sebenarnya juga Yesus ini sedang mau mengajarkan ini ada persoalan agama di dalamnya. Ini bukan hanya kudu persoalan tentang memberi persembahan. Tetapi sungguh di sini ada korban agama yang diletakkan kepada seorang janda miskin ini. Jadi ini bukannya bicara tentang memberi persembahan, tetapi ini ada penindasan agama atas nama agama, atas nama kepercayaan. Chad Myers itu salah satu tokoh teolog yang melihat ini dari lensa politik. Bahwa sesungguhnya kenapa? Tentunya ada dasarnya. Kalau Bapak Ibu juga lihat di dalam pasal sebelumnya, ya pasal 20 ayat yang ke-47. Di sana juga dikatakan, yang menelan rumah janda-janda dan yang mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang, mereka itu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Jadi artinya ada ajaran yang sepertinya bukan melegakan tetapi menindas dan memaksa untuk memberi persembahan karena didasari oleh ketakutan. Dan itu dilakukan paling tidak oleh kaum-kaum Farisi, ahli-ahli Taurat di dalam pasal 20. Yang mereka juga memaksa janda-janda itu untuk memberi persembahan. Padahal notabene Bapak Ibu Saudara dan Saudari, kalau kita coba melihat lebih dalam lagi, karena itu tadi saya katakan menjadi orang percaya itu harus mau menjadi orang yang belajar, untuk dapat pencerahan tentunya. Sesungguhnya di dalam kepercayaan, di dalam aturan keagamaan orang-orang Israel pada saat itu, tidak ada keharusan dari seorang janda itu untuk memberi persembahan. Tidak ada aturan Bapak Ibu. Tidak ada keharusan. Kalau si orang kaya memang sudah ada keharusannya. Karena dia punya kelebihan. Tapi di dalam aturan, di dalam apa yang tertera dalam kebudayaan orang-orang Israel pada saat itu, tidak ada keharusan dari seorang janda untuk memberi persembahannya. Jadi nggak ada dalam hukum Taurat itu. Karena juga kalau kita baca dalam Keluaran 22 ayat 22 dikatakan janganlah kamu menindas seorang janda. Jadi janda itu punya privilege, punya hal yang baik untuk hidupnya, ya. Lalu juga kalau kita baca dalam Ulangan 24 ayat 17, janganlah kamu merampas milik orang lemah. Si janda ini orang yang lemah. Dia sudah tidak punya suami, bahkan juga dia punya kemiskinan. Ya, jadi dia sebenarnya tidak punya kesempatan atau punya kewajiban untuk memberi persembahan. Tapi di situ dia memberi persembahan Bapak Ibu. Nah mungkin kita juga boleh cari tahu kenapa juga dia sudah tahu mungkin dia tidak punya kewajiban untuk memberi persembahan. Tapi kenapa dia memberi persembahan? Nah di sini ada namanya tekanan moral dan spiritual dari lingkungan. Nah salah satunya itu adalah dengan tekanan moral dari orang-orang kaum Farisi yang menakut-nakuti.
Sehingga akhirnya mungkin dia pada saat itu memberi persembahan itu. Nah, kadang-kadang kita ini Bapak Ibu bisa jadi sebenarnya kita mengikuti keagamaan kita, kepercayaan kita itu karena tekanan moral dari orang di sekitar. Betul tidak? Kadang-kadang kita ini, kenapa kita misalnya beribadah di hari Minggu? Ya, kenapa kita beribadah di hari Minggu? Kadang bisa jadi kalau kita menyelidiki hati kita dan kita mau jujur, bisa jadi sesungguhnya kita itu beribadah Minggu itu karena tekanan moral. Tekanan moral apa? Nanti saya di WA sama Pak Pendeta kalau saya nggak datang di hari Minggu. Loh, itu kan tekanan moral itu, betul tidak? Kadang-kadang kan seperti itu. Karena kan misalnya Pak Pendetanya itu ya melihat, karena kan Pak Pendeta di atas ini kan ngelihat semua yang di bawah ini jemaat. Lalu mungkin dia tahu ya pendetanya hafal dengan semua jemaatnya begitu. Lalu dia lihat ini ada yang nggak nampak ini. Di WA. Daripada di WA repot jawab Pak Pendeta, udahlah. Suka atau tidak suka datang aja ke gereja. Sesungguhnya tidak dengan sukacita. Nanti tertekan daripada nanti juga tiba-tiba Pak Pendeta datang ke rumah saya. Itu tertekan saya. Ditanya-tanya males jawabnya. Males jelasinnya. Daripada repot ya wis gereja wae. Sesungguhnya enggak hatinya sebenarnya lega untuk beribadah. Tapi saya yakin jemaat GKMI Bandung enggak ada yang seperti itu ya. Betul ya Bapak Ibu ya. Jadi enggak ada yang rindu mesti di WA Pak Pendetanya supaya gereja gitu ya. Banyak. Nah ya saya enggak tahulah, kalau saya sih meyakini enggak sedemikian rupa. Enggak tahu kalau Abah sebagai pengamat politik melihat akan hal itu. Jadi salah satunya bisa jadi kenapa si janda itu memberi persembahan karena tekanan moral. Tekanan sosial. Ya. Dengan adanya kehidupan budaya ya, atau juga sebagai wujud kadang-kadang kita itu sepertinya memberi, melakukan hanya sekedar ingin menunjukkan tanda iman dan kesetiaan kepada Allah. Bisa jadi si janda ini juga yang sesungguhnya punya privilege, punya hak untuk tidak memberi, tapi dia memberi. Itu bisa jadi juga karena dia pengen menunjukkan, aku ini orang beriman, aku ini orang yang setia kepada Allah. Bapak Ibu, bisa jadi juga kita sesungguhnya juga dalam melayani Tuhan itu hanya sekedar pengen nunjukkan aku ini wong Kristen. Aku ini orang percaya. Ya udah aku layani Tuhan, tapi tidak dalam hakikat yang sesungguhnya. Atau juga seringkali mungkin si janda ini, kalau kita lihat lagi lensanya, jadi jangan buru-buru kita mengagungkan si janda ini dulu Bapak Ibu. Bisa jadi si janda miskin ini juga memberi itu pengen juga mendapatkan berkat yang berkelebihan. Motivasinya tidak benar. Bisa jadi dia memberi persembahan yang terakhir itu dengan harapan mancing. Ya kan, kasih kailnya, kasih umpannya, pengen dapat. Nah jangan-jangan kita juga banyak orang yang memberi persembahan itu pengen juga mancing Tuhan. Tuhan aku sudah berikan segini. Bisa jadi juga Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat ya dalam kehidupan dari apa yang dilakukan oleh si janda ini, bisa jadi banyak faktor yang menyebabkannya. Kalau kita mau belajar ya Bapak Ibu. Tapi kalau kita nggak mau belajar ya kita hanya menerima teks ini apa adanya ya sudah. Ya kita akan mengagungkan si janda miskin ini. Tapi kalau kita mau belajar di sini, sesungguhnya ada hal yang lain. Artinya, kalau tadi saya katakan ada tokoh teolog yang mengatakan bahwa ini kalau dilihat dari lensa politik, sesungguhnya si janda ini sedang menjadi korban. Korban dari ritus aturan keagamaan yang diciptakan oleh mereka itu. Nah kadang-kadang agama itu juga dengan segala aturannya menjadi alat untuk kekuasaan. Menindas orang. Padahal agama yang sesungguhnya esensi yang terbaik itu adalah agama yang harusnya mengajarkan pencerahan dalam kehidupan umatnya. Agama yang baik itu adalah Bapak Ibu bukan mengajarkan ketakutan. Tetapi agama yang baik itu harusnya mengajarkan kesadaran. Pencerahan. Nah karena itu kalau kita lihat juga Bapak Ibu di ayat yang selanjutnya dalam pasal 21 ayat 5 sampai 6. Yesus mengatakan tentang nubuat akan hancurnya bait Allah. Kalau kita baca dalam ayat 5 dan ayat 6 Bapak Ibu.
Ayat 6, apa yang kamu lihat di situ akan datang harinya di mana tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Jadi artinya Yesus mau menunjukkan bahwa sudah terlalu banyak kemunafikan di dalam kehidupan orang-orang beragama pada saat itu. Yang ada di dalam bait Allah dengan segala tata caranya. Yang tidak membuat orang menjadi cerdas, menjadi baik, mengalami pencerahan. Dan karena itu Tuhan mau menghancurkan bait Allah itu. Dan memang benar Bapak Ibu. Bait Allah itu akhirnya hancur juga. Nah Bapak Ibu saudara dan saudari, itu salah satu angle yang bisa kita lihat dari teks ini. Tetapi terlepas daripada itu mungkin kita coba dengan pemahaman kita saat ini. Ya. Tetapi kiranya tadi dengan apa yang saya sampaikan di awal ini juga memberikan sebuah pemahaman baru bagi kita. Bahwa si janda ini sesungguhnya memberi persembahan itu bisa jadi karena dia tertindas oleh aturan-aturan keagamaan. Tertindas dengan tata cara moral yang menunjukkan kesalehan. Tetapi tidak didasari oleh kemurnian hati. Tetapi akhirnya mungkin kita bisa boleh bersepakat janda itu memberi melampaui kemiskinannya. Dan juga mungkin bagian yang tadi saya katakan akhirnya janda itu memberi melampaui kemiskinan dan juga tekanan agamanya. Itulah yang mungkin paling penting untuk kita renungkan dalam kehidupan kita ini. Jadi artinya mari kita juga sebagai orang yang mau juga meneladani seperti si janda ini. Dan kiranya menjadi perspektif yang benar dalam hati si janda ini. Bahwa dia memberi, ingin melampaui daripada kemiskinan yang sedang dihadapinya. Dan juga dia memberi itu melampaui dari segala tekanan-tekanan agama, tekanan moralitas. Tetapi semuanya dilakukan karena ia telah mendapatkan sentuhan kasih. Itu poin yang paling penting Bapak Ibu di dalam kita memberikan apapun untuk Tuhan. Jadi yang pertama sekali sebenarnya bukan karena aturan keagamaan. Bukan karena tekanan. Bukan karena WA dari Pak Pendeta. Tetapi karena sentuhan kasih Allah. Bisa jadi memang si janda itu memberikan semuanya itu sehingga dia melampaui segala identitasnya. Seorang janda yang miskin. Seorang yang sepertinya tidak takut dengan aturan-aturan moralitas yang ada. Tetapi dia memberi karena ada sentuhan kasih Tuhan yang dirasakannya. Sama dengan pujian kita tadi yang menghantarkan untuk masuk dalam perenungan firman Tuhan ini. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik. Apakah itu menjadi sesungguh dan kesungguhan dalam hidup kita membawa yang terbaik kepada Tuhan? Itu akan bisa sangat terjadi Bapak Ibu Saudara dan Saudari. Ketika kita terlebih dahulu telah merasakan sentuhan kasih daripada Tuhan dalam hidup kita. Jikalau kita belum merasakan sentuhan kasih daripada Tuhan, sesungguhnya kita hanya sekedar sedang memberi persembahan atau sekedar mengikuti ritual dan aturan yang ada dalam kehidupan orang percaya. Tapi si janda miskin ini mungkin memberikan yang terbaik kepada Tuhan itu. Yang terakhir mungkin dalam hidupnya. 2 peser ke dalam peti itu. Karena bisa jadi ia telah merasakan sentuhan kasih Tuhan dalam hidupnya. Sehingga sepertinya dia tidak menjadi orang yang ragu dan takut dan bimbang. Setelah memberi itu, dia tidak menjadi seorang yang khawatir akan hari esoknya. Akan kehidupannya. Apakah ketika dia telah memberi persembahan itu, Tuhan akan masih tetap memelihara hidupnya atau tidak? Ia tidak peduli akan hal itu, tetapi dia yakin dengan dia memberi karena sentuhan kasih. Ia percaya ada pemeliharaan Tuhan yang akan tetap terjadi dalam kehidupannya. Dia memberi itu tidak langsung akan membuat hidupnya menjadi mati. Nafasnya tidak akan langsung berhenti. Tetapi dia yakin Tuhan yang sama pasti juga akan menyertai kehidupannya. Bukan berarti ketika dia memberi itu, dia akan tidak lagi menjadi seorang janda. Dia tidak lagi menjadi seorang janda yang miskin. Karena kita tidak tahu setelah kisah ini apakah dia menjadi orang yang naik hidup level status sosialnya. Kita tidak tahu.
Cerita tidak dilanjutkan. Tapi mungkin dia tetap menjadi seorang janda. Bahkan juga menjadi seorang janda yang lebih miskin. Tetapi hatinya mungkin menjadi hati yang kaya. Melimpah dalam sukacita dan keyakinan dengan pemeliharaan Tuhan. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara dan Saudari, tema kita pada saat ini adalah kenapa engkau takut memberi yang terbaik kepadanya? Ada sebagai sebuah pertanyaan juga yang perlu kita renungkan dalam kehidupan kita. Mungkin kita juga menjadi orang-orang yang masih takut untuk memberi yang terbaik kepada Tuhan. Dan itu mungkin bisa terjadi karena kita belum merasakan sentuhan kasih Allah dalam kehidupan. Setiap hari, setiap saat dalam hidup kita ini. Tadi lagu kita juga dikatakan gitu ya, hitung berkatmu. Artinya Bapak Ibu kita juga boleh ngitung berkat Tuhan. Ya, dikatakan tadi lagu nomor 3. Hitunglah berkatmu, count your blessing. Berkat itu bukan bicara selalu identik dengan materi Bapak Ibu. Bapak Ibu pernah enggak mengambil waktu untuk sejenak saja menghitung berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kita? Pernah enggak kita menghitung Bapak Ibu? Boleh kita hitung. Coba Bapak Ibu hitung berkat Tuhan. Ada enggak kita yang sama sekali enggak nerima berkat Tuhan? Kalau ada nanti boleh temui saya Bapak Ibu. Kita boleh diskusi. Ada enggak Bapak Ibu yang sama sekali dari hidupnya lahir sampai hari ini enggak nerima berkat Tuhan? Ada enggak Bapak Ibu? Sesungguhnya kalau kita mau hitung Bapak Ibu, enggak ada alat yang mampu menghitung berkat yang kita terima dari Tuhan. Enggak ada alat yang mampu. Sebesar apa berkat Tuhan untuk kita? Kalau Bapak Ibu mau percaya, coba hitung berapa jumlah rambutmu. Ada yang mau ngitung gak berapa jumlah rambutnya? Jangan yang gak punya rambut ya. Ya. Coba Bu Silvi itu rambutnya agak lebat tuh. Bu Silvi bisa hitung gak itu jumlah rambutnya. Saya yakin mungkin sebanyak jumlah rambut itulah sesungguhnya berkat Tuhan yang selalu dicurahkan bagi kita. Nah, kalau kita selalu merasakan itu Bapak Ibu, maka sesungguhnya kita juga bisa lebih daripada seorang janda miskin ini. Memberi yang sangat terbaik kepada Tuhan. Kalau kita sudah merasakan sentuhan kasih daripada Tuhan dalam hidup kita, kita akan bisa memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Sekali lagi ini bukan hanya bicara tentang materi. Karena itu kalau kita bicara dalam teologi perjanjian baru, Rasul Paulus itu mengatakan persembahan itu bukan lagi bicara tentang persepuluhan. Kalau Rasul Paulus itu dikatakan bukan lagi bicara tentang persepuluhan. Tapi Rasul Paulus mengatakan persembahan kita itu apa Bapak Ibu? Dalam Roma. Sepersembahan kita itu sesungguhnya adalah tubuh kita sebagai ibadah kita yang sejati. Jadi artinya Rasul Paulus itu juga sudah melampaui dari apa yang ada kalau kita pakai Maleakhi 3 itu. Tentang persepuluhan. Kalau kita sudah orang yang hidup di dalam Kristus dan Kristus sudah hidup di dalam kita. Kita lebih daripada memberi sekedar hanya persepuluhan. Kita akan memberi hidup kita Bapak Ibu. Masalah persepuluhan itu sesungguhnya mudah Bapak Ibu. Kalau kita juga punya hati yang gak kikir. Ya. Itu masalah mudah Bapak Ibu. Tapi juga akan menjadi masalah yang sulit kalau mau ditekankan tentang persepuluhan kalau kita punya hati yang masih kikir. Dalam memberi kalau kita mau pakai tentang persembahan materi. Ya. Kalau kita mungkin masih punya gaji 1.000.000, 10%-nya berarti berapa? 1.000. Sulit gak engkau memberi 1.000? Itu gampang Bapak Ibu. Ya. Kalau kita mau pakai persepuluhan Bapak Ibu. Kalau engkau punya gajinya sudah 10 juta, berarti kamu harus memberi berapa itu? Kalau pakai landasannya Maleakhi itu, berarti berapa? 1 juta. Mungkin kalau hati kita nggak kikir, ya kita akan lebih mudah memberi 10 juta. Tapi mulai mikir gitu loh. Ya kan? Wah 1 juta itu banyak itu. Kalau gajimu mungkin sudah 100 juta, maka kamu harus memberi. Kalau kita pakai aturan daripada Maleakhi itu, kamu harus memberi berapa? 10 juta, mulai sudah sangat mikir-mikir itu. 10 juta coy. Beli kerupuk ini kayaknya enak ini. Ya kan?
Bapak Ibu, tapi Paulus bilang itu bukan menjadi hal yang lebih penting lagi kalau kau sudah di dalam Kristus. Lebih daripada 10 juta harusnya engkau beri kepada Tuhan. Yaitu apa? Hidupmu kepada Tuhan. Hidupmu kepada Tuhan. Untuk apa? Dalam memberi persembahan, memberi hidupmu kepada Tuhan sebagai kesaksian kepada Tuhan. Tuhan kita itu enggak miskin Bapak Ibu. Tuhan kita itu kan katanya kaya karena dia pemilik bumi ini. Sesungguhnya gereja itu akan menjadi gereja yang miskin enggak? Kalau seluruh jemaatnya itu adalah jemaat yang punya hidup di dalam sentuhan kasih Tuhan. Saya yakin enggak? Tapi gereja itu akan menjadi miskin dan sulit untuk melakukan apapun kalau mentalitas di jemaatnya itu belum tersentuh oleh kasih Tuhan. Akan sulit Bapak Ibu. Akhirnya semua akan menjadi sesuatu yang terus berpikir dan akhirnya tidak bisa melakukan ini dan itu. Tapi saya yakin kalau kita sudah merasakan sentuhan Tuhan, bukan hanya kita bicara tentang memberi persembahan kepada Tuhan, tapi kita akan memberi hidup kita kepada Tuhan. Nah karena itu si janda miskin ini Bapak Ibu sepertinya dia memberi melampaui daripada kemiskinannya. Melampaui daripada tekanan-tekanan moralitas agama dan segala aturan. Dia beri kepada Tuhan. Bisa sangat jadi karena ia merasakan kasih Tuhan di dalam kehidupannya. Dalam kemiskinannya, dalam ketidakberdayaannya. Dalam mungkin label yang negatif dari lingkungan yang menindas dia. Dikatakan sebagai seorang janda yang miskin, yang tidak punya nilai, terabaikan. Tetapi ia tidak melihat itu. Tetapi dia melihat akan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupannya. Nah karena itu Bapak Ibu, apa yang kita bisa pelajari? Maka di ayat 3 dan ayat 4 itu menjadi hal yang penting untuk menjadi sebuah refleksi dalam kehidupan kita. Untuk juga boleh menjawab. Apakah kita mau memberi yang terbaik kepada Tuhan? Ataukah kenapa kita masih menjadi orang yang takut untuk memberi yang terbaik kepada Tuhan? Ayat 3. Di sana dikatakan, lalu ia berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang. Ayat 3 ini kalau saya boleh renungkan Bapak Ibu. Tidak ada satupun yang kita lakukan itu tidak dilihat oleh Tuhan. Ayat 3 ini paling tidak juga bicara itu. Karena itu dikatakan Tuhan kan ngelihat. Yesus melihat apa yang diberikan si janda itu. Artinya Bapak Ibu, kalau saya boleh refleksikan dalam hidup kita ini. Tidak ada satupun yang tidak dapat dilihat Tuhan dalam hidup kita ini. Tuhan melihat semua apa yang kita lakukan. Nah karena itu Bapak Ibu, kalau kita percaya Tuhan itu melihat, maka kita perlu menata kelola hati kita. Perlu menata kehidupan kita. Karena itu ayat yang keempat menjadi hal yang penting. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Artinya Tuhan lebih pengen ngelihat motivasi kita. Dasar kita memberi itu. Dalam melakukan itu. Dan harusnya dasar kita itu memberi itu. Karena kita merasakan sentuhan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan ngelihat Bapak Ibu. Tuhan ngelihat, gak ada yang gak Tuhan lihat. Dan bahkan Tuhan bukan hanya ngelihat secara langsung. Tapi Tuhan juga pasti melihat hati kita, motivasi kita. Karena itu berarti yang perlu sekali sebelum engkau melakukan memberi apapun itu. Yang perlu engkau luruskan itu adalah apa? Motivasimu. Motivasimu. Karena juga di firman Tuhan kan dikatakan juga kan. Ada ayat tentang memberi kan. Apabila engkau memberi tetapi engkau masih apa? Bermusuhan dengan saudaramu. Dikatakan apa? Tinggalkan dulu persembahanmu itu. Berdamailah dulu dengan saudaramu itu. Karena Tuhan bilang seperti apa? Aku enggak berkenan dengan persembahanmu itu sementara hatimu belum dipulihkan, belum benar-benar disucikan Bapak Ibu. Karena itu berarti yang pertama sekali kita memberi itu harus dimulai dengan dasar hati yang tersentuh oleh kasih karunia Tuhan.
Kalau sudah itu kita lakukan, kita ada dalam diri kita, maka lakukan itu dengan penuh kesungguhan. Tadi di dalam Mazmur juga dikatakan, bayarlah nazarmu. Jadi artinya kalau itu hatimu sudah benar-benar tersentuh oleh Tuhan, tersentuh oleh kasih karunia Tuhan, dan kamu bertekad, aku mau memberi, bayar nazarmu itu. Jangan juga bolak-balik, hatinya sudah tertata dengan baik, lalu mulai ragu karena ini dan itu. Tapi kalau sudah hatimu tersentuh dengan Tuhan, semua ini oleh karena Tuhan, semua hidup saya, Roma 11 ayat 36 itu. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan karena Dia. Maka kalau itu kita rasakan, ya apapun yang ada dalam hidup kita itu akan kita persembahkan sebagai hormat dan pujian kita kepada Tuhan. Nah, karena itu pujian yang tadi kita naikkan untuk mengantarkan firman Tuhan ini akan bisa terwujud Bapak Ibu. Kalau enggak, ini bagi saya kadang-kadang kita itu nyanyi itu hanya sekedar nyanyi Bapak Ibu. Ini kan berat nih, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik. Kita nyanyi takkan pernah ku bawa selain yang terbaik. Tuhan dari sana bilang, omong tok. Yang terbaik apa? Kamu aja datang ke gereja enggak mandi. Bajumu aja gak pernah kamu pilihkan yang terbaik. Kamu bilang mau yang terbaik. Kamu aja datang ke gereja terlambat. Pengen hanya dapat berkat rasuli. Yang terbaik yang mau diberi kepada Tuhan. Tuhan bisa tolak Bapak Ibu. Tapi saya yakin Bapak Ibu. Kalau kita sudah merasakan sentuhan kasih karunia Tuhan. Hari Minggu itu paling tidak menjadi hari yang kita nantikan. Untuk datang ke rumah Tuhan. Bersekutu, memuji dan memuliakan Tuhan. Itu sudah persembahan yang terbaik Bapak Ibu. Dan kita datang gak terlambat. Dan kita datang gak terlambat dan juga gak pulang nomor 1. Ya. Nah gitu. Tapi kita akan menikmati seluruh hadirat Tuhan. Itu persembahan kita Bapak Ibu. Apapun itu. Kalau juga engkau terpilih menjadi apapun. Itu juga menjadi persembahanmu. Memberikan yang terbaik. Ya kan? Apapun itu. Kalau engkau jadi majelis nanti siapapun yang terpilih. Ya berikan yang terbaik. Bukan untuk dirimu, bukan untuk panggungmu. Tapi untuk Tuhan. Berikan yang terbaik. Kalaupun dengan sudah memberikan yang terbaik seperti si janda miskin ini. Orang gak ngelirik, gak ngelihat, no problem. Yang penting siapa tadi kita yakini? Tuhan melihat. Itu lebih penting Bapak Ibu. Kalau kita mau cari orang-orang melihat apa yang kita lakukan, kita akan pasti dan sangat pasti kecewa. Seperti lagu dangdut itu, terlalu. Kecewa Bapak Ibu. Kalau kita mau memberi itu hanya sekedar dapat puja dan puji manusia. Karena yang namanya manusia Bapak Ibu, hari ini bisa senang sama kita. Tapi esok sudah bisa apa? Benci sama kita. Tapi Tuhan hari ini senang sama kita, besok tetap senang sama kita Bapak Ibu. Ya. Nah karena itu mari kita memberi yang terbaik kepada Tuhan Bapak Ibu. Dimulai dari mana? Dari hati kita yang tersentuh kepada Tuhan. Coba sekarang saya ajak Bapak Ibu yuk sebentar yuk. Tundukkan kepalamu. Tundukkanlah kepalamu dengan sungguh-sungguh, gak usah terganggu kiri dan kanan. Coba Bapak Ibu, yuk coba hitung. Hitung dulu coba, hitung. Hitungnya berarti 1, 2, 3, 4 gitu ya, ada angkanya. Coba hitung. Dari engkau bangun tadi, sampai dengan jam 8 ini, udah berapa berkat Tuhan yang dikasih sama kamu? Udah berapa berkat Tuhan yang dicurahkan bagimu? Coba hitung Bapak Ibu. Yuk. Coba hitung. Gak usah lihat kiri kanan. Yuk coba hitung. Atau mundur sejenak lagi lah. Dari hari kemarin. Biar lebih banyak lagi kalau hari ini gak ketemu. Hari kemarin. Sampai dengan jam 8 pagi ini. Udah berapa berkat Tuhan yang dicurahkan bagimu? Hitung Bapak Ibu. Hitung. Berarti kasih angka 1, 2, 3. Ada yang cuma dapat 5,
Boleh angkat tangan? Cuman dapat Pak Pendeta, dari kemarin sampai dengan jam 8 pagi ini saya cuma dapat 5 berkat Tuhan. Ada yang cuma dapat 5 Bapak Ibu? Bukankah berkat Tuhan juga itu kalau kamu masih bisa ketemu dengan pasanganmu? Setelah engkau mungkin pergi melakukan tugasmu jauh keluar kota, lalu kamu pulang, ketemu dengan pasanganmu, bisa menyentuh tangannya, membelai rambutnya. Bukankah itu berkat Tuhan? Atau engkau pergi dari luar kota, bukan ketemu pasanganmu, lalu kamu masih bisa ngelihat anakmu. Anakmu ternyata masih sehat. Bukankah itu berkat Tuhan? Atau anakmu dari luar kota, ternyata hari ini dia sudah pulang. Bukankah itu berkat Tuhan? Coba hitung Bapak Ibu, jangan hitung segala kekuranganmu. Hitung engkau masih punya tempat tidur. Tadi malam engkau masih bisa tidur di pembaringanmu dengan nyenyak. Dan engkau bangun dengan keadaan sehat. Bukankah itu berkat Tuhan? Bukankah itu bentuk pemeliharaan Tuhan? Itu bukan bentuk pemeliharaan pendetamu, tidak. Engkau bisa makan walaupun sederhana, tapi perutmu tidak keroncongan. Engkau kuat melangkah. Bukan pendetamu yang kirim makanan. Tetapi Tuhan yang memeliharamu. Bukankah itu berkat Tuhan? Karena itu Bapak Ibu, kalau engkau merasakan itu adalah bentuk sentuhan Tuhan dalam hidupmu. Pertanyaannya, bisa enggak engkau lebih daripada si janda miskin itu? Bisa enggak engkau lebih daripada si janda miskin itu? Yang bukan karena agama, bukan karena ritual, bukan karena tekanan sosial, tetapi ia dengan sukacita memberi yang terbaik kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami sudah boleh ada kembali di rumah-Mu ini Tuhan. Kadangkala ketika tema khotbah bicara tentang persembahan, seringkali kami memiliki prasangka buruk. Ini tentang gereja yang sedang defisit, tentang keuangannya. Atau juga mungkin seringkali kami ketika seorang hamba Tuhan bicara tentang persembahan, mungkin ada dalam pikiran kami, ini seorang hamba Tuhan yang sedang pengen diberkati, pengen mendapatkan perhatian dari kami jemaatnya. Atau hal-hal yang lain mungkin ada dalam benak pikiran kami ketika tema persembahan itu diapungkan, diuraikan. Tapi sesungguhnya persembahan adalah bagian yang harusnya ada dalam hidup kami. Persembahan bukan bicara tentang kami memberi materi semata-mata saja. Lebih daripada itu, seperti Rasulmu Paulus yang mengingatkan bahwa persembahan ketika kami sudah ada di dalam Kristus dan Kristus ada di dalam kami, maka sesungguhnya tubuh kami ini adalah menjadi persembahan. Dan bahkan dikatakan itu sebagai ibadah kami yang sejati. Maka sesungguhnya tidak ada satu bagian pun yang harusnya luput dari hidup kami sebagai kami mempersembahkan kepada Engkau. Hidup kami, waktu kami, keluarga kami, apapun yang ada dalam hidup kami ini, sesungguhnya itu harus menjadi persembahan kami kepada Engkau. Menjadi bagian yang kami berikan kepada Engkau. Tolong kami Tuhan. Kadangkala mungkin kami tidak bisa melakukan itu. Karena kami masih hidup dalam tekanan-tekanan agama. Karena kami makin hidup mungkin hanya dalam melihat tentang apa yang dikatakan dalam Maleaki. Tentang persepuluhan. Sementara kami mungkin melihat hidup kami tidak punya materi. 10% itu berat mungkin dalam hidup kami. Padahal persembahan itu bukan hanya bicara tentang uang. Tetapi bicara tentang hidup. Hidup yang mau memberi kepada Engkau ya Tuhan. Karena itu biarlah kami belajar dari seorang janda miskin ini. Yang sepertinya kami bisa menduga ia memberi yang terakhir dari hidupnya itu. Karena ia telah terlebih dahulu
merasakan sentuhan kasih-Mu Tuhan. Biarlah kami bukan memulai apapun dalam hidup kami ini. Biarlah kami bukan memulai dalam pelayanan kami, dalam setiap apa yang akan kami lakukan dalam bentuk pelayanan kami. Biarlah kami bukan memulai dalam karya-karyanya, tetapi lebih dahulu kami memulainya untuk merasakan kasih-Mu Tuhan. Itu yang lebih penting. Dan ketika kami sudah merasakan kasih-Mu, maka apapun yang kami lakukan sesungguhnya bukan untuk manusia. Seperti apa yang juga dikatakan oleh Rasul Paulus. Apapun yang kami perbuat, bukan kami perbuat untuk manusia, tapi kami perbuat seperti untuk Engkau ya Tuhan. Tolong kami Tuhan, agar kiranya pujian yang sungguh tadi kami naikkan itu menjadi pujian yang benar-benar kami membawa, yang benar-benar terbaik, yang harum, yang sejati. Dan Kau menerima korban syukur kami ini. Dan itu menjadi bagian yang juga selalu mengalir sebagai pujian dan penyembahan kami kepada Engkau. Di dalam Yesus Kristus, Sang sumber berkat itu, kami berdoa dan memohon. Amin. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Mari kita bersama-sama menaikkan kembali komitmen pemuritan kita dengan penuh kesungguhan berkata bersama. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Dan juga sebagai bagian dari gereja yang ada di sepanjang segala abad dan tempat, mari kita juga bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli kita dengan berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, langit-langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Ya, terima kasih atas pemberitaan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Pak El. Dan sebentar kita akan memanjatkan doa-doa syafaat kita. Sebelumnya kita akan mengangkat sebuah pujian. Hanya kepada Tuhan saja kami berlari saat kami bimbang dalam kehidupan kita. Hanya Tuhan yang kita percaya. Kami akan terbang tinggi dalam persoalan kami Tuhan. Hanya kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku. Yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Walau kami melangkah, walau ku melangkah
yang aku percaya dalam hadirat-Nya Kami ada dapat kekuatan yang baru. kekuatan yang baru. Walaupun melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadap, yang aku percaya dalam hadirat-Nya ada kekuatan yang baru. Bukan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia tiada yang mustahil bagi Bukan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersamanya Kami tiada panggil yang petugas berjemaat. bagi Katakan jemaat Tuhan, bukan Bukan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia tiada yang mustahil bagi Dia. Bukan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Benar Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Engkau Tuhan yang sungguh luar biasa, Tuhan yang kami muliakan, yang kami agungkan. Kami sangat bersyukur punya Tuhan yang hebat, yang dahsyat seperti Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami pada pagi hari yang indah ini. Kami boleh datang beribadah kepada Tuhan Yesus. Ini semua karena anugerah Tuhan yang besar di hidup kami. Kami juga bersyukur sudah boleh menaikkan lagu pujian kami. Kiranya Tuhan terima sebagai dupa yang harum di hadapan Tuhan. Demikian juga firman Tuhan yang sudah kami dengarkan, yang disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Elfren Sitompul. Kami bersyukur Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan, kami diingatkan, kami yang sudah diberkati oleh Tuhan secara rohani maupun jasmani Tuhan. Biarlah kami boleh mempersembahkan hidup kami kepada Tuhan Yesus. Berkatilah pelayanan hamba-Mu ini Tuhan beserta keluarga, ibu dan putri mereka. Biar Tuhan terus yang mengurapi hamba-Mu ini Tuhan, memakainya lebih lagi Bapa, supaya kami jemaat-Mu juga boleh dibawa lebih mengenal Kristus Tuhan. Karena ketika kami tidak mengenal Engkau Tuhan, maka kami binasa. Biarlah pengenalan kami akan Kristus adalah pengenalan yang benar. Kami bukan hanya sekedar mendengar, tetapi kami melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan untuk setiap jemaat Tuhan yang boleh hadir pada pagi hari ini Tuhan.
Engkau melihat keberadaan kami masing-masing, Engkau menilik kedalaman hati kami juga. Biarlah Tuhan yang menolong kami terus, memampukan kami. Mungkin ada banyak pergumulan, persoalan dalam kehidupan ini, tetapi kami percaya bersama dengan Tuhan Yesus kami mampu melewatinya, dan kami terus akan mempersaksikan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami, membuat kami terus bersemangat dan bersungguh-sungguh untuk melayani-Mu, untuk mengasihi-Mu, bahkan mempersembahkan hidup kami bukan setengah hati, tapi dengan segenap hati kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkatilah setiap jemaat Tuhan dalam segala pekerjaan, usaha, dan rumah tangga ya Tuhan, supaya semuanya juga boleh mendapatkan kekuatan dari Tuhan Yesus untuk boleh menjadi saksi-Mu Tuhan, dimanapun setiap keluarga jemaat GKMI berada, boleh menjadi berkat Tuhan. Baik anak-anak kami juga yang sedang studi, baik dari PAUD sampai perguruan tinggi, Tuhan juga memberkati anak-anak kami, supaya anak-anak kami boleh menjadi anak-anak yang takut Tuhan, anak-anak yang berprestasi juga di tengah-tengah bangsa dan negara kami ini. Bagi anak-anak kami yang mencari pekerjaan, biarlah Tuhan juga membukakan jalan-jalan yang terbaik. Baik yang sudah bekerja juga Tuhan Kau memberkati, yang ada di Bandung maupun di luar kota Bandung. Terutama juga Tuhan yang membutuhkan pasangan hidupnya bagi yang sudah cukup usia. Biarlah Tuhan juga yang menolong mereka, mempertemukan mereka dengan pasangan hidup yang terbaik dari Tuhan Yesus. Berkati juga setiap pelayanan yang ada di gereja-Mu ini Tuhan, baik setiap komisi yang ada, baik dari komisi sekolah minggu, remaja, pemuda, komisi perempuan, komisi bapak, dan komisi senior Tuhan. Biar Tuhan juga yang terus mengurapi setiap pemimpin dalam komisi ini, supaya benar-benar apapun kegiatan yang dilakukan, baik kegiatan ibadah, baik remaja Tuhan yang akan nanti mengadakan ibadah mungkin di luar, Tuhan juga yang memberkati supaya setiap pelayanan lewat komisi-komisi yang ada di gereja-Mu ini Tuhan, boleh sungguh-sungguh membuat iman semakin bertumbuh ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami serahkan seluruh pelayanan yang ada untuk anak-anak Tuhan yang sudah melayani di ibadah pagi dan nanti juga di ibadah siang. Tuhan juga yang mengurapi semuanya. Untuk pelayanan PPA Pelangi Pemulihan juga, Tuhan juga yang memberkati para mentor tutor yang ada di sana, dan serta anak-anak yang dibimbing Tuhan, supaya mereka juga lewat pelayanan ini nama Tuhan selalu dipermuliakan. Diberkati juga para donatur Tuhan dalam usaha pekerjaan mereka, supaya mereka juga boleh memberkati pelayanan ini dengan cara Tuhan yang ajaib. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan keberadaan bangsa dan negara kami juga. Engkau yang lebih tahu Tuhan, di mana saat-saat ini Tuhan keadaan yang kami hadapi bukan lebih mudah Tuhan. Di luar sana Tuhan, ada banyak ya Bapak yang pengangguran, ada banyak juga kejahatan yang terjadi, ada banyak juga orang-orang yang susah ya Tuhan. Bahkan mereka meninggal Tuhan, tidak punya keluarga, bahkan mungkin karena keluarga tidak mampu sehingga mereka juga ditelantarkan. Kami berdoa supaya Tuhan juga memakai pemerintah kami, Bapak Presiden kami Tuhan, dan seluruh jajarannya ya Bapak, pemerintahan pusat sampai yang daerah Tuhan, Engkau yang memberkati supaya mereka juga berhikmat bijaksana untuk bisa menciptakan lapangan pekerjaan yang baru, atau mungkin juga Tuhan mengelola semuanya dengan baik ya Tuhan, sehingga bangsa kami ini tidak akan menderita, tapi boleh mendapatkan kasih setia Tuhan, pertolongan Tuhan, pemulihan ekonomi yang terbaik dari Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, masih banyak perlu kami doakan, tapi Tuhan tahu yang terbaik dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Biarlah hidup kami boleh dipakai oleh Tuhan. Sebagai jemaat Tuhan kami boleh berdampak Tuhan di dalam keluarga kami, di dalam gereja, bahkan di tengah-tengah masyarakat juga Tuhan. Karena untuk itulah Tuhan memanggil kami. Di tengah-tengah kesulitan ini Tuhan, kami boleh terus dipakai oleh Tuhan menjadi alat-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami juga berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, terima kasih Bu Jeva telah memimpin kita untuk berdoa syafaat. Dan kami juga memanggil para petugas
kolektan boleh maju ke depan. Kita akan memberikan persembahan kita di minggu pagi ini. Biar kita persiapkan diri. Ya, sebelum kantongan persembahan diedarkan, mari kita tundukkan kepala sejenak, kembali kita berdoa. Allah Bapa kami yang dalam surga, kami bersyukur ya Bapa, Engkau yang terus memberkati kami hingga detik ini. Penyertaan Tuhan, kasih setiamu Tuhan, berkat-berkat-Mu terus kami alami Bapa. Kami bersyukur untuk sepekan yang lalu Tuhan boleh memberkati, dan tiba saatnya kami akan memberikan persembahan kami yang terbaik di minggu pagi ini. Biarlah persembahan ini boleh Tuhan pakai untuk pelayanan Tuhan di tempat ini. Biarlah nama-Mu terus dimasyurkan, nama-Mu terus dimuliakan melalui gereja-Mu di tempat ini Bapa. Berkati kami semua jemaat-Mu Tuhan yang akan memberi, biarlah kami boleh memberi dengan sukacita. Ini adalah ucapan syukur kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Selamat memberi. Sambil kantong persembahan diedarkan, kita akan menyanyikan sebuah lagu Kami Berbahagia, Ku Berbahagia. Kita boleh memberi dengan bahagia dan sambil memuji Tuhan. Katakan, ku berbahagia. Berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Kita bernyanyi bait kedua, pasrah sempurna. Pasrah sempurna, nikmat penuh, Suka surgawi, surga surgawi, melimpahiku. Lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. katakan aku bernyanyi. Aku bernyanyi bahagia, Sambil memuji Yesus. memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Kita nyanyikan bait ketiganya ya. Aku serahkan nih. Aku serahkan diri penuh Kami serahkan diri kami Tuhan. dalam Tuhanku, hatiku penuh Sambil menyongsong kembalinya Tuhan. sambil menyongsong kembalinya. Ku diliputi
Ada yang tahu lagu tadi? Itu tahu penciptanya siapa, Bapak Ibu? Ada yang tahu? Itu lagu abad 18. Jauh sebelum kita lahir ya. Ini saya sedikit kesaksian lagu tadi itu lagu yang dinyanyikan oleh seorang namanya Penny Crosby kalau nggak salah ya. Penny Crosby. Dia seorang komposisi buta yang dari bayi, bukan dari lahir ya. Dari bayi dia udah buta. Tapi dalam kehidupannya dia tidak pernah mengeluh, tidak pernah menyalahkan Tuhan atas kejadian dalam dirinya. Tapi dia terus mempersembahkan dirinya dalam kekurangannya. Dia menciptakan banyak lagu, salah satunya ya lagu-lagu yang tadi kita nyanyikan. Sedikit kesaksian tadi waktu pas Pak El mengajak kita untuk merefleksikan berkat Tuhan hingga saat ini. Saya harusnya tuh saya tuh pelayanan di multimedia, tapi mungkin ya karena satu dan lain hal saya juga harus berpelayanan di mengajak Bapak yang menjadi pemimpin liturgi di minggu ini. Tapi berkat-berkat Tuhan tuh gak pernah kehitung. Tadi juga saya coba hitung, tapi bukannya males ngitung, tapi emang gak kehitung. Kalau Bapak Ibu tahu, kita tuh sedang petugas pelayanan kita tuh sedang kurang gitu ya. Ya mungkin dari pemberitaan firman Tuhan ini boleh mengajak Bapak Ibu untuk memberikan diri juga untuk berpelayanan. Di multimedia hari ini tuh petugasnya pada nggak bisa datang. Puji Tuhan ada mahasiswa praktek kita yang minggu lalu kita kenalkan, ada Bang Richard, ada Angel tadi boleh langsung merasakan kasih Tuhan mungkin ya, dari langsung otomatis pada ke atas gitu ya untuk ini. Lihat Abah juga tadi, sebenarnya Abah itu enggak pelayanan, tiba-tiba dia langsung ke depan gitu ya. Dan yang terlebih lagi tadi ya Pak Gom-Gom. Ini mungkin nanti kesaksian beliau bersaksi sendiri lah. Pak Gom-Gom ini waktu pas hari latihan pertama kita tuh minta undur diri dari pelayanan. Ya, saya buka sedikit ya. Tapi bukan untuk menjelekan beliau, tapi yang saya rasakan ketika anak-anak Tuhan memiliki kasih setia Tuhan yang tadi Pak El jelaskan gitu ya. Tidak ragu untuk memberikan dirinya yang terbaik. Pak Gonggo ini tadinya udah mau minta ganti aja gitu ya. Tapi saya juga lihat petugas-petugas yang lainnya juga begitu solid. Yuk kita latihan lagi aja. Dan benar gitu ya. Teman-teman yang di sini tuh ngajakin untuk berlatih lagi di hari yang lalu sampai malam, kita pulang malam terus beberapa kali kemarin. Ini yang saya alami ketika kita memiliki atau merasakan kasih setia Tuhan tuh, waktunya kita pun harusnya bisa menjadi yang terbaik buat Tuhan. Dan ya puji Tuhan, pelayanan kita di minggu ini bisa mulai berjalan lancar ya. Dan kita akan menutup ibadah kita akan merefleksikan firman Tuhan yang telah kita terima tadi dengan menutup dengan sebuah pujian, bagi Yesus kami serahkan. Kita bangkit berdiri bersama, kita mau belajar lagu ini. Sebuah lagu yang mengajarkan kita waktu kita pun hanya milik Tuhan.
Jika saya lahir dengan penglihatan, mungkin saya tidak akan mengenal Yesus sedalam ini. Itulah kata yang pernah diungkapkan oleh Fanny Crosby yang tadi disampaikan oleh Daniel tentang lagu Ku Berbahagia. Jadi dia memang buta, tetapi dia merasakan dengan kebutaannya itu justru ia mampu melihat Tuhan lebih terang. Dan biarlah kita juga orang yang diberkati Tuhan dengan segala hidup kita menjadi orang-orang yang juga boleh terus melihat segala kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Dan akhirnya kita menjadi orang-orang juga yang mau memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Kini pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam hidupmu dan keluargamu, dalam pekerjaan dan pelayananmu, serta dalam pergaulan dan studimu. Mulai saat ini dan di sepanjang perjalanan hidupmu. Berkat Tuhan tercurah atasmu. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Bagi Yesus semuanya, aku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Silakan bersatu teduh sejenak. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa di minggu yang akan datang. Nomor